Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rowindo Channel. Hari ini Rabu tanggal 6 Oktober 2023. Tim Rowindo sengaja meliput salah satu aktivitas atau usaha ekonomi mandiri di Desa Gandiran, Kecamatan Wonodadi, Blitar. Redaksi Rowindo sengaja meliput ini karena sebenarnya Rowindo tim juga pernah meliput ini. Berhubung begitu banyak respon dan banyak komen, akhirnya tim Rowindo kembali meliput salah satu usaha mandiri grosir pasir atau galangan pasir. Jadi kalau guys, para penikmat Rowindo Channel ingin usaha baru, itu berkeinginan membuka grosir pasir atau galangan pasir, ini tip atau solusi saran-saran dari tim Rowindo. Jadi yang pertama, yang namanya usaha tentunya membutuhkan satu modal usaha. Yang pertama modal usaha, yang kedua lokasi, dan yang ketiga pekerja manual untuk memindahkan pasir ke dalam bak truk, dan yang keempat adalah alangkah lebih baiknya itu punya transportasi darat sendiri. Jadi nanti akan kita bahas satu persatu. Jadi modal usaha memang salah satu kendala bagi mereka yang ingin membuka usaha. Jadi modal usaha ini semakin modalnya itu longgar, semakin modalnya itu besar, tentunya kita akan satset dalam memulai sebuah usaha. Untuk membuka usaha grosir pasir atau galangan pasir, modal usaha sangat utama guys, karena biasanya itu truk-truk supplier yang mengirim pasir dari lokasi tambang pasir ke galangan itu biasanya minta untuk tunai. Jadi modal utama itu uang juga sangat utama, karena kebanyakan truk-truk itu tidak mau dihutang. Jadi biasanya itu setelah bongkar langsung dikasih uang. Dan yang kedua adalah lokasi. Untuk grosir pasir atau galangan itu lokasi juga sangat penting guys. Jadi alangkah lebih baiknya kalau lokasi itu agak luas atau agak lebar, karena untuk menyikapi situasi atau kondisi tambang pasir yang tidak menentu. Jadi semakin kita itu mempunyai lokasi yang luas, kita bisa menstok pasir sebanyak-banyaknya, karena situasi tidak menentu. Kadang itu tambang itu tutup, kadang itu operasi. Lah itu memang situasi tambang pasir, karena memang perizinan tambang pasir sendiri itu memang tidak ada guys. Itu hanya izin lokal, izin setempat. Selain itu, kalau kita punya tempat yang luas, kita juga bisa mensiasati. Sekarang itu kan pasir itu kan memang sulit dicari, terutama kalau mencari kualitas yang bagus. Jadi untuk menyikapi bagaimana kita bisa mendapatkan barang untuk kita stok di tempat kita, tentunya kita harus bisa mensiasati. Kita juga cari pasir yang kualitas agak jelek, juga menerima pasir yang kualitas bagus. Jadi pasir-pasir ini nanti biasanya kalau pasir yang kualitas agak jelek itu juga agak murah, dan yang kualitas bagus itu biasanya mahal. Jadi kalau di lokasi Sungai Brantas, daerah Tulungagung, Kediri, Blitar, itu biasanya di lokasi itu kalau menggunakan alat berat itu biasanya sekitar 900 kurang guys, sekitar 850 kalau menggunakan alat berat seperti ekskavator. Dan kalau menggunakan alat sedot mesin diesel itu biasanya sekitar 900 lebih.
Jadi kalau kita memulai usaha agen atau galangan pasir, tentunya juga uangnya itu harus disiapkan secara tunai. Jadi pasir-pasir seperti dari aliran Gunung Kelut atau Blitar itu juga banyak jadinya guys. Jadi ada pasir cucian, ada pasir kering, ada pasir dari tambang aliran Gunung Kelut. Jadi biasanya rata-rata kalau pasir kualitas bagus di daerah Blitar itu per kubiknya sekitar 80 guys, itu termasuk pasir kualitas bagus. Jadi memang begitu banyak jenis dan macam-macam pasir-pasir dari daerah-daerah tambang pasir Blitar maupun Tulungagung. Jadi lokasi memang juga sangat menentukan, karena dengan lokasi yang lebar kita bisa mencampur antara pasir yang bagus dan pasir yang kualitas agak tidak bagus. Jadi pasir yang bagus itu kalau di berantas besar-besar guys, jadi butirannya besar-besar, dan itu kalau kering itu biasanya agak sedikit merah. Dan kalau pasir dari Blitar itu biasanya agak butirannya agak kecil-kecil, dan kalau itu kering itu biasanya warnanya ke putih. Jadi ciri-ciri pasir berantas itu biasanya kalau ada batu atau kerikilnya itu biasanya itu halus, batunya itu halus. Dan kalau pasir Blitar itu biasanya kalau ada batunya itu batu pecah guys, saya gepeng, tapi pecah. Karena memang dulu itu waktu Gunung Kelut meletus itu kan meletus, akhirnya batu-batu kan kepiar, batu-batu hancur. Jadi ada jadi butiran-butiran seperti pasir, kerikil, batu koral maupun batu gebal. Jadi tip atau saran dari Rowindo, dan ini juga hasil survei tim Rowindo menanyai para sopir-sopir maupun para galangan pasir yang sudah berjalan di daerah Tulungagung, seperti daerah Girsari, Bendosari, itu banyak sekali galangan pasir. Itu memang kendala membuka galangan pasir itu adalah barang. Jadi mencari barang itu yang agak baik memang sulit, dan cara menyiasatinya yaitu kita beli pasir yang kualitas bagus, kita juga beli pasir yang kualitas buruk, akhirnya itu dicampur jadi satu. Dan cara menyampurnya juga waktu akan menaikkan atau memindahkan pasir ke dalam bak truk. Jadi kalau pasir yang jelek ini nanti dicampur dengan kualitas bagus, dan nanti akan layak untuk buat pembangunan. Juga yang perlu guys harus pahami, jadi kalau guys itu mau mendatangkan satu truk itu juga harus tahu ukuran panjang, lebar maupun tinggi bak truk, karena panjang, lebar atau bak truk juga tidak sama. Kalau dipandang dengan mata itu juga tidak bisa, seharusnya harus diukur menggunakan 1 meteran. Jadi saran saya biasanya itu dam yang kotak itu biasanya itu lebih banyak volumenya, lebih banyak isinya, beda dengan dam yang agak standar dari dishub. Dan juga kalau biasanya truk dam itu biasanya khususnya dari Sungai Berantas, pasir Sungai Berantas, biasanya memang cara menampaknya juga menggunakan mesin, disedot langsung dimasukkan ke dalam truk. Jadi kita harus beli yang pasir yang dari tambang pasir itu yang menggunakan mesin diesel guys, karena kalau menggunakan mesin sedot diesel itu kan langsung dimasukkan ke dalam bak truk, akhirnya itu kan akhirnya padat sekali. Jadi ya, keuntungan kita dalam membuka galangan pasir itu ya waktu kita beli pasir dalam kondisi padat, banyak airnya, dan nanti kalau itu dibongkar, lah itu nanti kalau kita naikkan kembali kan, kalau umpamanya 8 kubik itu kalau kita naikkan kembali atau kita jual, kita bisa lebih 2 kubik guys. Jadi saran saya, setelah
dibongkar jangan dulu dinaikkan, jadi biarkan dulu kering, karena kalau masih basah itu dinaikkan lah itu nanti kita kubikasinya tidak akan bertambah banyak, jadi dinaikkan setelah beberapa hari. Untuk harga pasir harga pasir itu sangat relatif, jadi guys harus tahu dan harus paham, tergantung baik dan buruknya kualitas pasir. Jadi yang pertama adalah modal usaha, lokasi, dan yang kedua adalah tenaga manual guys. Jadi tenaga manual ini sebaiknya standby di tempat. Jadi biasanya kalau truk-truk lokal atau truk-truk proyek itu kalau sudah musim proyek itu biasanya tidak membeli pasir langsung dari lokasi tambang pasir, karena selain itu juga antri, juga lama, dan juga sekarang ini hampir sudah tidak ada tambang-tambang manual di daerah atau di bantaran Sungai Brantas. Jadi kebanyakan motor-motor lokal yang mau dikirim ke proyek atau dikirim ke rumah-rumah itu biasanya kalau sudah proyeknya itu datang itu banyak yang membeli ke galangan-galangan pasir. Jadi selain motor-motor dam dengan ukuran 4 kubik itu biasanya juga sekarang itu banyak sekali seukuran kendaraan roda 3 guys. Jadi kalau populernya itu masyarakat menyebutnya itu tosa. Kendaraan sekarang itu banyak sekali tosa atau kendaraan roda 3 itu yang juga berjualan pasir. Dan kendaraan ini biasanya itu membeli dari galangan-galangan pasir. Jadi kalau di daerah Tulungagung itu biasanya per tosa itu harganya sekitar satu tosa atau kendaraan 3 itu tidak ada 1 kubik guys. Jadi kendaraan roda 3 kalau orang menyebutnya itu tosa itu tidak ada 1 kubik. Itu biasanya galangan pasir menjualnya sekitar 90, jadi menaikkan sendiri juga menurunkan sendiri, dan biasanya dijual dengan harga sekitar 200 atau kurang sedikit. Juga ada kendaraan pickup guys, dari pickup engkel itu tidak ada 3 kubik. Ini biasa juga banyak membeli dari galangan-galangan pasir. Dan juga guys harus tahu, dari pasir itu sebenarnya tidak kualitas bagus itu tidak harus warnanya itu hitam. Jadi kalau ciri pasir kualitas bagus itu biasanya kalau kita pegang, kita remas itu terasa tajam, jadi terasa tajam sekali. Dan itu walaupun agak merah, kalau kita remas itu di tangan terasa tajam, itu juga bagus untuk buat pembangunan. Dan yang perlu guys perhatikan juga tenaga manual untuk menaikkan pasir ke dalam bak truk itu juga sekarang itu sangat sulit, karena memang orang tidak mau atau tidak bisa bekerja kasar seperti ini. Jadi dalam membuka usaha agen pasir atau grosir pasir seperti yang tim redaksi Rowindo jelaskan di atas, itu adalah salah satu trik-trik atau tip bagaimana kita memulai usaha galangan pasir atau agen pasir. Jadi alangkah baiknya itu guys, kalau punya tempat yang luas itu, kalau tambang-tambang pasir itu bekerja, itu bisa, alangkah baiknya guys itu menyetok sebanyak-banyaknya guys. Jadi menyetok sebanyak-banyaknya, baik pasir kualitas bagus maupun pasir kualitas buruk, karena itu nanti tambang-tambang itu cepat atau lambat itu akan ada yang namanya itu operasi tutup, itu pasti ada. Jadi dengan lahan yang luas atau lokasi yang luas kita bisa stok sebanyak-banyaknya.
Jadi kalau kita stok sebanyak-banyaknya, nanti kalau proyek-proyek itu mulai, biasanya musim kemarau itu proyek-proyek itu kan mulai lah, itu nanti tidak lama. Jadi pasir-pasir seperti gunung yang guys stok tidak lama. Dan jadi tim Rondo sengaja meliput ini, memberi wacana ini karena saya rasa kok banyak respon dari penikmat channel Rowindo tentang tambang pasir. Jadi biasanya itu upah pekerja yang memindahkan pasir ke dalam bak truk itu biasanya kalau ukuran 4 kubik, nah itu biasanya sekitar 60 atau kurang, dan kalau ukuran 8 kubik itu sekitar 100.000. Demikian guys ulasan dari tim Rowindo. Jadi singkatnya, kalau buka usaha galangan pasir, yang pertama adalah modal itu harus siap, karena kebanyakan truk supplier itu biasanya minta uang cash. Yang kedua adalah lokasi harus agak luas, karena untuk menstok pasir sebanyak-banyaknya, dan juga untuk mencampur antara pasir kualitas baik dan kualitas kurang baik. Juga untuk menyikapi fenomena atau situasi tambang pasir yang tidak menentu, kadang bekerja, kadang operasi, kadang tutup. Dan yang ketiga adalah pekerja manual untuk memindahkan pasir ke dalam bak truk itu agak sulit. Dan juga di sini juga saya tambahkan bahwa prospek membuka galangan pasir itu sangat cerah dan sangat bermasa depan, karena tiap tahun itu baik orang-orang secara pribadi maupun pemerintah maupun swasta itu banyak membangun proyek-proyek besar. Dan juga yang harus digarisbawahi dalam membuka usaha galangan pasir, harus tahu jenis pasir, harga pasir baik dari pasir Sungai Brantas maupun dari Sungai Blitar. Dan juga perlu guys ingat atau catat bahwa pasir kualitas bagus itu sebenarnya pasir dari Sungai Brantas, bukan dari Gunung Merapi ataupun Lumajang, walaupun warnanya itu hitam. Karena kualitas pasir itu bukan terletak pada hitamnya, tapi pada ketajaman waktu kita remas. Demikian guys, semoga bermanfaat. Kalau tidak ada kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.